Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Jadi kamu Hachira, teriak Teso. Ya, jadi kamu beneran datang, bodoh, tanya Hachira balik. Teso ngomong kalau dia datang buat menghajar Hachira. Sementara Tochiro agak panik melihat banyaknya lawan yang ada. Teso, apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin kita bisa menghadapi orang sebanyak ini, tanya Tochiro. Teso malah nyengir dan bilang akan melakukan yang harus dilakukan, yaitu menghajar para keparat di depannya ini. Lalu Hachira memberi apa-apa dengan jari, dan seseorang maju sambil mendorong ke depan seseorang. Itu adalah satu lagi bocah SMP yang masih ditahan. Mukanya sudah bonyok kena hajar. Sok jadi pahlawan. Sekarang sudah sadar situasinya kan? Kata satu orang sambil memegang sandra mereka. Berdiri diam dan biarkan kami menghajarmu, seru orang itu ke Teso. Tapi yang diajak bicara langsung maju dan menghajar dengan keras, bikin semua orang kaget. Mereka segera memukuli bocah SMP dijadikan sandra. Apa kamu tidak peduli sama bocah ini? Teriak kawanan itu. Aku tidak peduli. Sorry aja. Aku bukan pahlawan pembela keadilan. Lagi pula, bocah itu pernah membodohiku. Jadi sedikit pelajaran tidak masalah buatku. Aku cuma keparat yang tidak suka sama keparat-keparat lain seperti kalian, kata Teso. Mendengar itu, kawanan Hachira langsung kesal dan menendang sandra mereka sampai terlempar ke samping. Tochiro berpikir, kalau Teso menduga sandra itu cuma bohongan dan pura-pura saja. Tapi tahu-tahu terdengar Teso ngomong, bocah, aku menolongmu karena temanmu yang minta. Jadi lebih baik terima saja kalau cuma sedikit kena hajar kan? Situ Tochiro sadar kalau Teso melakukan sesuatu sesuai yang dia mau. Tidak terlalu terbebani dengan apapun. Lalu terdengar Hachira memanggil Tabuchi. Apa kamu masih ingat permintaanku? Tanya Hachira. Kamu bilang buat menghajar semua yang datang ke sini, jawab Tabuchi. Kamu masih bisa kan? Tanya Hachira mengejutkan Teso dan Tochiro. Karena tahu sebelumnya Tabuchi sudah berusaha keras, tapi sekarang masih mau dipaksa. Tabuchi mendekat ke arah Teso. Tochiro menatap khawatir karena yakin Teso tidak akan sanggup kalau menghadapi Tabuchi dan semua kawanan Hachira. Tapi Teso tidak menoleh ke arah Tabuchi yang di belakangnya. Aku akan menghajar mereka semua. Kalau kamu mau menghentikanku, kamu harus pakai pukulan curang dari belakangku, kata Teso. Tabuchi tertegun mendengarnya. Hachira tertawa keras. Dasar memalukan. Buchi, lakukan saja seperti itu, seru Hachira. Tapi Tabuchi diam tak bergerak. Hachira pun berteriak marah. Siaran kamu Buchi, apa kamu tidak dengar? Dasar gendut. Aku tidak melakukan ini karena perintahmu. Tapi sebagai teman, aku ingin menolongmu, ujar Buchi pelan. Hachira malah menjawab kesal. Teman? Orang sepertimu yang cuma punya otot tanpa otak. Aku mengajakmu buat melawan para keparat dari Armamen dan Kurotaki. Memang seharusnya aku beritahu tempatmu sebenarnya di mana, ha? Kata Hachira. Lalu menyuruh rombongannya buat menghajar semua yang ada di situ, termasuk Tabuchi. Tapi Teso maju ke depan. Kalian para pengecut ingin menghajar Buchi yang sudah tidak minat bertarung? Menyedihkan sekali. Pengecut kayak kalian tidak berani bertarung kecuali keroyokan. Ku beritahu kalian, aku akan menghajar kalian semua sendirian saja, kata Teso tanpa rasa takut. Orang-orang itu jadi kesal mendengarnya. Kamu memang lucu. Aku akan menghajarmu biar kapok, kata Hachira. Lalu Teso menyuruh Tochiro membawa Buchi pergi dari situ. Kalau kamu di sini, mereka juga akan menghajarmu kan, kata Teso. Sedangkan Tochiro keberatan karena Tabuchi musuh mereka. Tapi belum selesai mereka berdebat, punggung Teso tahu-tahu ditendang dengan keras. Disusul hajaran lain ke arah perut Teso. Mereka mulai mengeroyok tanpa ampun. Beberapa lainnya mulai mendekat ke arah Tabuchi dan ingin menghajar bocah besar itu juga. Tapi Teso sudah bangkit dan mengajar orang-orang itu biar tidak mendekat ke arah Buchi. Sudah kubilang kan,
Jangan lari dariku, kata Teso. Inisiatif maju dulu, memburu semua orang yang ada di depannya. Memberi kesempatan buat Tojiro dan Tabuchi untuk pergi. Setelah dua orang temannya berhasil pergi, Teso bekerja keras menghajar lawan-lawan di depannya. Tapi jumlah mereka cukup banyak. Meski beberapa sudah ditumbangkan, tapi masih ada yang bisa membalas Teso. Sementara di jalanan, Tabuchi nanya ke Tojiro apa tidak masalah meninggalkan Teso sendirian. Kalau kamu kembali, kamu juga cuma akan ikut dihajar juga, kata Tojiro. Kembali ke gudang, Teso masih belum kalah meski terlihat napasnya sudah ngos-ngosan. Achira kesal melihat itu. Dia menggerutu ke rombongannya. Orang ini bukan anggota armamen ataupun leader Kurotaki. Dia cuma seekor serangga yang namanya kita tidak tahu, seru Achira. Aku ngasih tahu namaku di telepon kan? Apa kamu sudah pikun, Achira? Saut Teso menambah kesal Achira. Lalu dia mengirim sisa orang yang ada buat menyerbu ke arah Teso. Mereka menyerang secara bersamaan. Beberapa serangan kena tenaga Teso, tapi orang itu tidak diam begitu saja. Dia membalas sekuat tenaga yang dia bisa. Namun satu pukulan keras dan satu tendangan bikin Teso terjatuh menabrak tembok. Barulah maju Achira. Sudah kukira kamu cuma berani maju di akhir saja, ejek Teso. Sedangkan Achira sudah maju sambil membawa tongkat di tangan. Akan kupastikan kamu tidak akan melupakanku sepanjang hidupmu, kata Achira. Sorry aja. Aku tidak mau mengingatmu kamu, jawab Teso. Achira marah dan siap menghajar Teso pakai tongkat kayu. Tapi terhenti karena mendengar pintu gudang dibuka. Semua mata menoleh. Di situ ada berdiri 4 orang. Tojiro, Sota, Inada Genji, dan Takeda Kousei. Mata Teso dan yang lainnya jelas kaget melihat rombongan armamen hadir di situ. Terdengar sedikit kepanikan dari rombongan Achira. Sialan si Tojiro, dia tidak perlu melakukan itu, geram Teso. Kamu bawa belur sama orang-orang seperti ini? Memalukan sekali, Teso, ejek Kousei. Lalu Teso berdiri dengan badan sempoyongan. Takeda Kousei, kalian semua jangan ikut campur. Orang-orang ini adalah buruanku, kata Teso serius. Keempat armamen terdiam mendengarnya. Achira, melihat kemana kamu? Seru Teso. Lawanmu itu aku. Achira dan kawan-kawan tidak percaya melihat Teso masih berniat melawan. Orang-orang itu tidak ada urusannya dengan masalah kita, tambah Teso. Tojiro meneriaki Teso agar tidak sembrono. Diam kamu. Aku tidak memintamu cari bala bantuan, brengsek, seru Teso ke Tojiro. Lalu beberapa orang yang tadi diajar Teso kembali berdiri. Achira merasa keberuntungan ada di pihaknya. Sekarang, aku akan benar-benar menghabisimu, kata Achira. Tapi yang tidak diduga, rombongannya malah langsung lari kabur secara bersamaan. Achira jadi panik melihatnya. Kalian mau kemana? Teriak Achira. Dasar bodoh, kita sudah kalah tahu. Apalagi yang mau dilakukan? Teriak kawanan Achira sambil terus lari. Sota nanya ke Inada apa harus mengejar dan dijawab tidak perlu. Sekarang tinggallah Achira seorang diri, seperti kondisi Teso beberapa waktu sebelumnya. Kalian juga sialan. Kenapa di sini? Apa kalian ingin melakukan hal seperti pendahulu kalian, bangsat? Yang Achira. Benar sekali. Gara-gara kalian datang, mangsaku jadi lari semua tahu, seru Teso. Si bodoh itu tidak tahu diri, sialan, gerutu Sota. Tahu-tahu Inada Genji sudah mendekat. Tapi ternyata dia cuma mengangkat satu bocah SMP yang tadi dijadikan sandera, lalu menggendongnya keluar gudang. Inada mengajak pergi kawan-kawannya. Tojiro bertanya, apa tidak masalah kalau pergi? Takeda Kousei tidak berkata apa-apa, dan cuma tersenyum sambil menghisap rokoknya. Sialan, seenaknya mempermainkan orang lain, gerutu Achira. Kamu sialan yang mempermainkan orang lain. Beraninya bergerak di balik orang lain, saut Teso. Mendengar itu Achira marah dan mulai menyerang Teso. Meski bisa menghindar, tapi kawaci Teso terjatuh karena kakinya masih gemetaran. Cuma omong besar, badanmu sudah tidak kuat kan? Kata Achira. Teso melirik ke arah lawannya. Luka di wajahku ini dibuat oleh orang sepertimu. Pengecut yang menyerang dari belakang. Aku tahu betul pecundang sepertimu ini, kata Teso. Mendengar itu Achira kembali menyerang dengan teriakan marah. Sementara itu,
Tojiro dan rombongan armamen masih di luar gudang. Lalu Tojiro menyadari kedatangan satu orang lainnya. Sedangkan di dalam, muka Ajira sudah babak belur dengan hidung dan mulut berdarah. Teso bersiap menghabisi Ajira pas tahu-tahu sesuatu mendekat dan menghajar mukanya sampai bikin badan Teso terlempar dan terkapar di lantai gudang. "Aduh, sakit. Sialan, siapa yang memukulku tiba-tiba?" teriak Teso. Tapi dia kaget melihat Tabuchi lah yang datang. "Kenapa kamu di sini?" tanya Ajira bingung. "Hentikan saja. Kalau masih diteruskan, aku akan menggantikanmu melawannya," seru Tabuchi pada Ajira. "Diam kamu gendut. Aku tidak butuh bantuanmu," balas Ajira. Dengan mata sendu, Buci bertanya, "Bukankah mereka berdua ada teman?" "Kamu ini cuma tukang pukulku, tahu?" teriak Ajira. "Bohong. Sejak dulu, cuma Ajira yang mendukungku saat aku sering dibully. Sejak itu, aku menganggap kita ini teman," saut Tabuchi. Ajira tertegun mendengar perkataan Tabuchi, sedangkan Teso balik badan dan berjalan pergi. "Kamu kemana, brengsek?" teriak Ajira. "Cerewet, aku ini orang sibuk. Tidak ada waktu terus-terusan meladenimu," kata Teso. "Tapi pertarungan ini aku yang menang," teriaknya pas sudah sampai di pintu gudang. Ajira dan Tabuchi jadi bengong melihat kelakuan random Kawachi Teso. Tak berapa lama di sebuah taman, Teso sampai dan merebahkan badan di bangku taman. Lalu datang Tojiro bersama satu bocah SMP. "Aku mencarimu, tahu," kata Tojiro. Setelah beberapa saat, Teso jadi tahu cerita lengkap tentang armamen generasi 3. The Friend of Armament generasi 3 punya banyak anggota dan sempat jadi pasukan terbesar sepanjang sejarah. Tapi sebenarnya mereka cuma sekumpulan para kriminal saja, kata Tojiro. "Itu kan benar, kalian memang orang jahatnya," seru Teso. Tojiro langsung bilang kalau segalanya berubah sejak generasi 4. "Bukannya kamu juga pernah bilang kalau armamen generasi sekarang juga berbeda?" kata Tojiro. Lalu bocah SMP itu ngomong, mereka juga tahu kalau armamen generasi sekarang berbeda dari generasi 3. Meski begitu, trauma akibat kejadian dulu masih terasa sakit. Jadi pas Ajira Senpai bilang ingin membalas dendam ke armamen, kami langsung setuju buat ikut. Teso dan Tojiro diam sejenak. "Aku mengerti perasaan itu. Makanya aku tidak bisa memaafkan armamen," kata Teso. Kan tadi sudah kubilang itu ulah generasi 3. Teso bilang meski begitu, tapi para korbannya masih belum merasa lega ataupun lepas dari trauma. Dia menoleh ke bocah SMP itu. "Bagaimana kalau kalian titipkan perasaan itu padaku?" kata Teso mengejutkan. "Mungkin tidak akan bisa bikin kamu lega sepenuhnya, tapi setidaknya sedikit saja. Lagi pula, aku juga masih punya urusan," kata Teso. Lalu dia menoleh ke Tojiro dan bilang ingin minta tolong sesuatu. 3 hari kemudian, di lapangan bawah jembatan, ada 3 bocah SMP yang ditolong sama Teso sebelumnya. Di sebelahnya berdiri Yanagi dan juga Shogo. "Sorry ya, nyuruh kamu datang ke sini lagi," kata Yanagi. "Tidak masalah sih, tapi kenapa aku disuruh ke sini juga?" kata Shogo. Lalu Yanagi bilang kalau pertanyaan Shogo tentang kekuatan mungkin akan terjawab hari ini di tempat tersebut. Dan di depan mereka sudah berhadapan Kawachi Teso dengan Takeda Kose. "Datang juga kamu, Takeda Kose. Aku senang sekali kamu mau menerima tantanganku," kata Teso sambil nyengir. "Aku bukan orang pintar. Alasanku menantangmu adalah karena perasaan mereka. Aku tidak ada penjelasan lain sebagai alasan duel ini," tambah Teso. Kose mematikan rokoknya. "Aku sudah mendengar dari Tojiro. Armamen generasi 3. Aku tidak akan bilang itu bukan urusanku. Kami ketika menerima lambang tengkorak di punggung, berarti kami juga membawa sejarah armamen. Apapun itu. Aku akan menerima tanggung jawab ini," kata Takeda Kose, bikin Kawachi Teso tersenyum senang. Sementara di belakang, Murata Shogo mengingat dulu sempat diajak oleh Murata Juso, kakaknya, buat datang ke sebuah tempat di mana Takeda Kose sedang berkelahi. Shogo tahu kalau Kose ini sangat kuat dan berkompeten. Dia bahkan bisa mendapatkan posisi ketua armamen yang bahkan kakak Shogo tidak bisa dapatkan. Takeda Kose juga setara kedudukannya dengan seton dari susuran,
Ginjo dari Hosen, dan Nakajima dari Kurotaki. Meski begitu, entah kenapa Murata Shoko merasa kalau Kawachi Teso tetap punya peluang menang, atau setidaknya mungkin itu yang ingin Shoko lihat. Lalu terdengar teriakan keras Teso bersamaan dengan dia merangsek maju. Tapi satu tinju keras Takeda Kose langsung mendarat di muka Teso dan membuatnya jatuh ke tanah. Shoko dan 3 bocah SMP lainnya sama-sama kaget. Tapi terdengar suara tertawa dari Teso yang terkapar. Dia berdiri lagi. Memang lebih kuat dari dugaanku ya. Menarik sekali, kata Teso yang tidak terlihat kehilangan semangat tempurnya. Lalu dia kembali maju, meski terlihat Kose bisa mengunggulinya. Shoko sadar kalau Takeda Kose ternyata sangat kuat. Yanagi bilang kalau Takeda Kose bertarung dengan memikul beban dari generasi 3 armamen. Meski dia tidak mau bertarung, tapi tetap harus dilakukan sebagai tanggung jawab berat seorang ketua armamen generasi 5. Tapi rasanya Kawachi Teso lebih kuat dari pas pertama aku melihatnya. Mungkin karena dia bertarung memperjuangkan kalian, kata Yanagi sambil menoleh ke arah 3 bocah SMP di sampingnya. Sementara itu, di atas jembatan ada Toshiro yang membawa Ajira dan Tabuchi. Dia menyuruh 2 orang itu melihat ke bawah. Ajira dan Tabuchi kaget melihat Teso sedang berduel dengan Kose. Sekarang ketua armamen generasi 5 sedang menyelesaikan semuanya. Dia tidak seperti generasi 3 yang suka keroyokan. Ajira melihat betapa Teso bawa belur dan kewalahan melawan Kose. Lalu dia berbalik dan jalan pergi. Ayo gendut, kita pergi, ajak Ajira. Dia langsung diikuti oleh Tabuchi. Ya sudahlah, yang penting sudah kulakukan tugasku, seru Toshiro sambil berlari ke bawah buat melihat pertarungannya. Mata semua orang terlihat sangat tegang. Satu kepalan tinju Kose melayang dan mengajar Teso sampai kembali terkapar di tanah. Sudah selesai ya, gumam Yanagi. Tapi terlihat badan Teso masih bergerak dan dia berdiri lagi. Shoko tak percaya dengan yang dilihatnya. Lalu Takeda Kose berjalan maju dan mendorong pelan badan Teso yang langsung jatuh terkapar. Kawachi Teso langsung tersentak dan berusaha berdiri lagi. Shoko baru ngeh kalau tadi Teso berdiri sambil pingsan. Sementara itu Teso belum juga berhasil berdiri. Badannya terasa sakit semua dan gemetaran. Sudah cukup, teriak salah satu bocah SMP. Biar kami yang selesaikan, katanya sambil menoleh ke arah 2 temannya. Lalu ketiganya maju mendekat ke arah Takeda Kose. Kami yang berbuat. Coba memfitnah armamen. Kalau memang harus dihukum, kami siap menerimanya, kata ketiga bocah SMP itu. Kose menyuruh ketiganya berhenti membungkuk, karena dia tidak akan memberikan hukuman. Jangan bercanda, aku belum kalah tahu. Apa penting sekali, kalah atau menang? Tanya Kose. Teso berteriak keras kalau hidup ini tentang menang atau kalah. Apa kamu punya hal buat diperjuangkan? Apa kamu punya alasan buat menang atau kalah? Tanya Kose. Pertanyaan barusan bikin Teso dan Shoko bingung. Memang menang dan kalah itu penting, tapi hidup ini keras, apalagi buat orang-orang yang tidak kuat atau kurang beruntung. Di armamen, kami bukan mencari menang atau kalah, tapi kami saling melindungi satu sama lain sebagai keluargamu, kata Takeda Kose yang menoleh ke arah 3 bocah SMP. Aku sudah dengar ceritanya. Sebagai ketua armamen generasi 5, aku minta maaf atas perbuatan ketua sebelumku, kata Kose sambil membungkuk pada ketiganya. Bikin semua kaget atas tindakan Takeda Kose tersebut. Ya, itulah ketua armamen generasi 5, kata Yanagi Shinji pada Shoko. Teso sendiri memandang kagum pada Takeda Kose. Bagaimana agar aku bisa jadi sepertimu, kata Teso. Kawachi Teso, kamu tidak perlu berubah. Cukup jadi dirimu sendiri. Lalu bersama kami membawa logo armamen, kata Takeda Kose. Mendengar itu, Teso terbaring di tanah sambil tertawa. Hari itu, seorang pria yang bertarung dengan membela keyakinan pada dirinya sambil membawa lambang tengkorak di punggung bertambah satu lagi. Kawachi Teso terlahir kembali sebagai anggota The Front of Armament. Belum banyak bicara, mari saling tinju saja.